Hai pemirsa, good morning semua. Nah, ini channel makan kita, makan di rumah saja pemirsa. Hari ini saya makan ini lalapan dengan kari ayam kampung. Kebetulan semalam suami saya beli langsung dari orang kampung pemirsa. Satu ekor dia jual 15 ringgit, tapi tua sangat. Kemarin itu kita jual kebun di Pekanbaru dan saya nak buat rumah di Indonesia, gagal lagi pemirsa. Begitulah kan, manusia hanya bisa membuat rencana saja. Yang menjadikan rencana itu menjadi kenyataan atau tidak kan di tangan Tuhan kan. Baik, mari kita makan. Kenapa gagal pemirsa? Makan saya dulu. Dua minggu lepas pun macam saudara juga lah, tapi rapat juga, dia saudara daripada mami saya. Jadi dia butuh biaya untuk mewujudkan impian anaknya lah. Itu posisinya sama seperti saya dulu lah pemirsa. Saya teringat lagi masa saya dulu lah. Jadi anaknya itu mau ambil kerja under government, dia tuh harus bayar dalam beberapa ratus juta gitulah, saya tak tahu berapa detailnya. Jadi mereka ini menjual tanahnya itu kebetulan sangat dekat dengan kebun mak saya gitu. Tanahnya itu sudah berisi pemirsa, saya sudah sawit. Jadi dia jual. Hari itu mula-mula dia orang bagi tahu dekat kita, suruh beli. Saya cakap saya tak ada duit. Memang tak ada duit. Sebab kita nak plan buat rumah lah. Lepas saya cakap tak ada duit, dia pun senyap. 1 bulan lepas saya cakap tak ada duit tu, lagi dia call balik. Dia macam minta tolong lah, beli dia punya kebun. Berapa harga saya minta pun dia tak ada cakap apa, mungkin bisa dia cakap ya ambil, mungkin sangat perlu. Saya dulu pun seperti itu pemirsa. Masa saya mau kerja di government dulu, kerja PNS kalau orang Indonesia bilang. Tapi ini dulu sebenarnya pemirsa, saya pun tidak tahu lah sekarang masih ada ke tidak, itu saya tidak tahu ya. Karena kawan saya kemarin itu angkatan saya ya, dia sudah ke PNS, sudah kerja di government. Saya tanya dia, saya cakap berapa bayar? Dia cakap tak ada bayar, dia ikut ujian saja, dia tak ada bayar, tak ada keluar duit lah. Saya pun dulu begitu, mau kerja di government, lepas tu suruh ambil duit. Itulah mak saya jual dia punya kebun karet dulu 1 hektar. 1 hektar dia jual, bayar utang kakak saya kawin, utang kakak saya nomor 1 itu ulang alik, dia pergi Malaysia dulu kan, pergi Batam, bukan kerja di sana lah, hampir 2 tahun dia di Batam itu tak dapat kerja, makan minum dia dikirim dari kampung duitnya gitu. Jadi utang banyak, dia jual kebun bayar utang semua. Lepas tu balance berapa puluh juta saja itu untuk saya cari kerja negara bayar gitu. Laras tak dapat juga, tak cukup duit. Habis kita sediakan 100 juta, orang sudah ada 500 juta kan. Kita sediakan 1 buni, orang sudah ada 1 lori. Jadi ya. Tapi sekarang baru saya pikir, tahu bodoh semua itu. Kenapa saya cakap bodoh? Coba kalian pikirkan. Kerja PNS, mau cari kerja PNS itu dulu ya. Sekarang saya tak tahu lah. Sebab saya tak try lagi, umur saya pun sudah tak boleh lagi kot. Umur berapa sih Las? Boleh try PNS, saya sekarang kan udah 32 ya, tak boleh lagi kot. Kita jual kebun harga 1 hektar lah, saya bilang 200 juta. Lamar kerja jadi PNS. Kalau mula-mula kita jadi PNS itu berapa gaji kita? 2.500.000 kah 3 juta macam. Tapi kalau macam diploma saja saya rasa 2.500.000 lah, diploma saja kan. Lain kalau degree atau sarjana mungkin besar sedikit dia. 2.500.000 lah kita dapat 1 bulan, oke.
lepas 1 tahun kita gadai lah pergi bank slip gaji kita itu. Bank bagilah duit entah berapa ratus juta gitu kan. Kalau kita ada slip gaji PNS kan senang kita mau ambil loan. Sini pun saya rasa begitu ya. Sebab kalau kita kerja PNS, kemungkinan dipecat itu sangat kecil sekali. Jadi kita ambillah duit ke bank 200 juta lah saya bilang. Kita belilah kebun lagi kan. Kita beli kebun lagi, bulan-bulan potonglah gaji kita 1.500.000 kah, 1 juta kah, sampai berapa tahun? Katakanlah sampai 5 ke 10 tahun. Kita makan juga 1 juta, bayar utang dekat bank. Kalau itu kebun yang 200 juta kita jual itu kita tak jual pun, setakat 1 juta 1 bulan tuh lebih kita dapat kan. Tak payah kita kerja pagi-pagi, awal pagi pakai uniform pergi kerja, tak payah kebun kita sendiri mah. Tapi itulah orang melihat uniform. Kita kalau pakai uniform ini kan orang tak pandang sebelah mata kan. Saya pun dulu seperti itu. Saya ingat kalau saya pakai uniform, orang pun tengok saya nanti lelaki handsome kaya juga datang berisik. Saya ingatlah dulu, gila kan. Dari kemarin saya bincang dengan suami saya. Adik saya pergi ke kebun itu. Dia video call, tengok dari sudut ke sudut, dia tunjuk suami saya. Suami saya bagi tahu harga yang berani dia minta lah. Dia minta harga tuh orang kebun bagi. Itu pun kita cakap lagi 1 minggu baru kita bagi deposit pun dia minta tolong cepat-cepat sebab dia mau antar anak dia pergi. Itulah orang tua pemirsa, sanggup dia gadai apapun demi mewujudkan mimpi anaknya. Kita contoh, kalau kita sebagai anak, kita paksa orang tua kita untuk mewujudkan mimpi kita, nanti kita pun akan merasakan begitu. Saya kadang-kadang pikir begitu juga. Saya dulu paksa mak saya mau sampai dia jual tanah gitu. Saya mau, saya paksa, last minute jual tanah. Mungkin anak saya pun begitu juga kok. Harap-harap janganlah. Itulah dia video makan kita hari ini pemirsa. Bye.